Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'at. Tulab wa talibat MG kelas 8 yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita menyambung kembali pelajaran kita. Kita sampai di pelajaran 4 dengan judul bab hukum tatayur. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, murid dapat mendefinisikan apa itu tatayur. 2. Murid dapat menyimpulkan hubungan tatayur dengan tauhid. 3. Murid dapat menyebutkan bentuk-bentuk keyakinan jahiliyah yang batil. Ya. Apa itu tatayur? Sebelumnya kita baca dulu definisinya karena yang penting kita harus paham makna tatayur dan hukumnya. Tatayur adalah beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, baik berupa burung atau yang lainnya, dengan angka, yang angka 13 ya kan. Terus dengan kalau pakai baju hijau di mana Parangtritis nanti akan tenggelam dimakan Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Hukum tatayur ini adalah haram karena termasuk jenis kesyirikan. Ya, jadi tatayur itu intinya beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat maupun didengar. Nah, kita lihat penjelasannya kembali ke sini. Tatayur merupakan termasuk syirik kecil yang menghilangkan kesempurnaan tauhid yang wajib karena adanya ketergantungan hati pada selain Allah. Maka wajib berhati-hati dengannya. Allah mengatakan ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan itu adalah ketetapan Allah. Ya, sudah takdir dari Allah. Walakin aktsarahum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu. Makanya beranggapan sial dengan macam-macam. Kemudian Allah juga mengatakan qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Katakan, ya, utusan-utusan itu berkata, kemalangan kalian, kesialan kalian itu adalah karena kalian sendiri. Apakah jika kalian diberi peringatan maka kalian akan mengancam kami? Ya. Ini kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel. Ya, dikasih tahu malah ngancem. Ya, bal antum qaumum musrifun. Bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, lihat. Ya, orang musrif itu artinya orang yang terus-menerus bermaksiat. Nanti ini ada hubungannya dengan Fir'aun. Nanti bagaimana akan kita bahas di bawah insyaallah. Kemudian dalil ketiga kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, kurung buka, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, kurung tutup, akhrajahu. Zada Muslimun wala nau'a wala ghaula. Ya. Nabi mengatakan tidak ada adwa. Adwa itu apa artinya? Berpindahnya penyakit dari seorang pada orang lain. Jadi penyakitnya bisa pindah sendiri. Orang Jawa bilang sawanen. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, orang Jawa itu kan kalau ada anak kecil dipakein dari bambu-bambu itu. Biar apa? Biar penyakitnya orang yang mati itu enggak pindah ke anak kecilnya itu. Nah, maka kata Nabi tidak ada adwa. Penyakit yang bisa pindah sendiri. Lalu yang kedua, wala tiarota. Tidak ada tiaroh, anggapan sial. Ya, dengan angka, dengan warna-warna tertentu, atau dengan itu rasi zodiak bintang dan semisalnya. Wah, kamu nanti minggu ini sial, kamu akan begini-begini. Tidak ada tuh, ya. Wala hamata. Yang ketiga yang diingkari oleh Nabi, tidak ada hama. Apa itu hama? Burung hantu. Yang katanya kalau burung hantu mampir di tempat seseorang itu tanda kalau akan ada kematian di situ. Tidak ada kata Nabi, ya. Wala sofaro. Tidak ada sofar. Sofar di sini artinya bulan sofar. Maksudnya apa? Kesialan dengan bulan sofar. Orang-orang Arab dulu mengatakan bulan sofar itu bulan sial. Ya, kalau orang Jawa mengatakan bulan sial itu bulan Muharram malam, waliyatubillah. Makanya nggak ada yang nikah kan? Kalau nikah di bulan Muharram malah cerai nanti. Malah bubar rumah tangganya nanti, akan sial nanti dan sebagainya. Maka tidak boleh beranggapan sial dengan bulan karena hari-hari itu yang membuat Allah. Kalau kita menganggap itu sial berarti kita menganggap yang menciptakannya, waliyatubillah. Ya, kemudian ditambahkan dalam riwayat Muslim wala nau'a wala ghaula. Tidak ada nau'. Apa itu nau'? Nau' itu adalah kedudukan bulan-bulan. Jadi meramal dengan zodiak itu loh. Nah, bulan ini begini dan sebagainya.
Wala gaula, gaul adalah salah satu jenis jin dan setan. Orang-orang menyatakan bahwa jenis ini yang menyesatkan manusia dari jalan yang dan bisa membinasakannya. Gaul ini seperti orang jalan, ya lalu tiba-tiba dia lihat kayak ada dua jalan, ke kanan dan ke kiri. Padahal jalan sesungguhnya itu ke kanan. Nah, nanti diambil yang ke kiri ternyata itu jurang. Ya. Nah, itu jin yang menyesatkan seperti itu. Taib. Ya. Maka jika kita kuat tauhidnya, itu akan terhindar dari perkara-perkara seperti itu. Nah, insyaallah taala. Taib, kita baca ya pokok pembelajaran kita. Yang pertama tadi sudah definisi tatoyur tadi, beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar. Ya, jadi dengar sesuatu, wah, akan sial ini. Atau melihat sesuatu, wah, ada cicak jatuh, akan sial ini. Ada burung gagak datang, oh akan sial ini dan sebagainya. Tidak boleh. Taib. Ada angka 13, wah ini sial ini, tidak boleh. Paham? Yang kedua, tatoir adalah amalan orang-orang musyrikin. Allah Azza wa Jalla dalam ayat pertama menerangkan bahwa tatoyur termasuk amalan orang-orang musyrikin. Tatoyur merupakan amalan tercela menurut syariat. Dahulu kaumnya Fir'aun ketika tertimpa kemarau panjang dan kekurangan pangan, mereka beranggapan bahwa musibah yang menimpa mereka disebabkan oleh Nabi Musa. Waliyatubillah. Jadi adanya sial itu karena Nabi Musa. Ya, jadi ada kemarau, ada apa, mereka anggap pembawa sialnya Nabi Musa. Waliyatubillah. Ya, ini tuduhan Fir'aun dan kawan-kawannya kurang ajar sekali, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf di atas, ya. Wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Dan jika Fir'aun dan bala tentaranya itu ditimpa kesusahan, maka mereka anggap pembawa kesialannya itu Nabi Musa dan orang-orang yang beriman. Ya. Ala innama ta'iruhum indallah. Nah, bantahnya ayat setelahnya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kesialan itu adalah ketetapan Allah. Ya, artinya sesungguhnya apa yang menimpa mereka dari berbagai musibah itu merupakan keputusan dan ketentuan Allah. Ya, disebabkan karena kekufuran dan pendustaan mereka terhadap Nabi Musa. Kemudian Allah mensifati bahwa kebanyakan mereka adalah bodoh. Karena Nabi Musa tidaklah datang kecuali membawa kebaikan dan keberkahan serta keberuntungan bagi orang-orang yang beriman dan mengikutinya. Ya, jadi ini ya dalam tanda kutipnya kekurangan ajarannya Fir'aun. Ketika dapat kesialan justru menuduh Nabi Musa sebagai sebab kesialan itu. Ya, ini nggak boleh ya. Nah, kalau ada yang niru-niru ya tuh perbuatannya Fir'aun tuh, waliyatubillah. Jangan sampai ya menempahkan, oh gara-gara ini nggak boleh. Itu semua udah takdir, selesai. Ya, kemudian yang ketiga, dosa menjadi sebab terjadinya musibah. Lah ini dia. Sial, musibah apa? Itu sebabnya dosa. Lihat ini. Allah dalam ayat-ayat yang menerangkan tentang keadaan kaum musyrikin ketika mereka mendustakan para rasul dan ditimpa musibah. Mereka beranggapan sial dan menyatakan bahwa sebab datangnya musibah itu adalah para rasul. Allah sebutkan tentang ucapan mereka, qalu inna tatayyarna bikum. Mereka mengatakan sungguh kami ini bernasib sial gara-gara kalian ini. Qalu ta'irukum ma'akum. Maka Allah membantah, ya, katakan sesungguhnya kesialan kalian itu ya karena ulah kalian sendiri, ya. Naam. Maka apa yang menimpa kaum musyrikin dari berbagai musibah sungguhnya dengan keputusan Allah dan ketentuan Allah Ta'ala, disebabkan dosa-dosa mereka. Ini kasih garis bawahi, ya. Karena sungguhnya Rasul tidaklah datang kecuali dengan kebaikan dan keberkahan bagi orang yang mau mengikutinya. Dan sungguh kaum musyrikin telah ditawari untuk menerima ucapan orang-orang yang memberi nasihat supaya mereka selamat dari musibah. Akan tetapi mereka adalah kaum yang terus-menerus berbuat dosa dan maksiat, sehingga mereka terus-menerus ditimpa musibah, dan di akhirat nanti musibah yang lebih besar adalah mereka diadab oleh Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi musibah itu gara-garanya apa? Dosa. Paham ya? Dan Allah juga mengatakan kan dalam Al-Qur'an, ya, ma asabakum mim musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah itu sesungguhnya gara-gara perbuatan kalian. Ya. Kita kalau mau lihat tuh di Indonesia versus Saudi, ya.
Alhamdulillah di Saudi itu kalau antum lihat sesungguhnya cuman batu isinya, kiri kanan wah di jalan tuh isinya batu. Tetapi kayanya luar biasa. Ya, ketika dulu tahun 2004 belum lahir kan antum, ada tsunami di Indonesia. Tuh Saudi itu menyumbang hampir 800 triliun ke Indonesia. Masya Allah, duitnya wakai sepiro ya. Indonesia aja bantuan-bantuan corona ini baru berapa puluh triliun mungkin ya. Nah Saudi sebanyak itu, duit dari mana tuh? Dari Allah Ta'ala. Negerinya walaupun tandus seperti itu, tetapi Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dari bumi dan langit. Jadi negara petrodolar ya, menghasilkan minyak yang sebegitu bagusnya. Adapun Indonesia ya kata ini gemah ripah Lord Jinawi, dan memang benar-benar ya Indonesia itu dijajah jadi rebutan bangsa-bangsa dunia karena saking apapun subur di Indonesia ya. Sampai kalau saya ketemu ya beberapa kali syekh-syekh dari Saudi, dari Yaman tuh kalau saya jalan-jalan kadang ke mana Tawangmangu ya, ke gunung-gunung itu, sampai ada syekh yang minum dari air yang ngalir di apa namanya apa kalau kita sungai itu loh, sungai di Tawangmangu tuh langsung diambil diminum. Masya Allah, hadhihi jannatud dunya. Syekhnya bilang itu ini surga dunia ada di Indonesia ini, semuanya tumbuh. Sampai saya pernah lihat sendiri ya ada syekh menangis gara-gara lihat jamur, bukan jamur, lumut, maaf, lumut ya. Tanya pada saya, ini apa ini? Saya jelasin, ini lumut syekh. Masya Allah, ini batu aja sampai ditumbuhi lumut, sampai ada kehidupan di atas batu, sampai Allah tumbuhkan apa namanya lumut di batu loh ya. Di Saudi nggak ada itu. Beliau menangis ya, melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menumbuhkan makhluk hidup di batu. Itu baru ketemu di Indonesia. Masya Allah ya. Ya kan, tetapi dengan segala yang ada di Indonesia ini kok ternyata Indonesia ya seperti ini ya. Dan qadarullah akhir-akhir ini ya terjadi musibah yang menimpa saudara-saudara kita, ujian ya di beberapa tempat. Nah itu sebabnya ya karena dosa-dosa yang dilakukan ya. Di Indonesia itu kalau kita sadari kan semua dosa ada ya. Makanya ya dihukum Allah, diingatkan oleh Allah dengan apa yang terjadi di akhir-akhir ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua dan mengangkat musibah dari negeri kita ini. Tapi kemudian yang keempat, Rasul menghilangkan keyakinan-keyakinan jahiliyah yang batil. Lihat, sungguh kehidupan jahiliyah dipenuhi dengan khurafat. Ini tentang hadis yang kedua tadi. Ya. Kehidupan jahiliyah itu isinya khurafat dan pemikiran yang salah, yang keliru. Ya, khurafat itu keyakinan-keyakinan tidak jelas gitu. Ya, katanya ini yang nunggu ini, yang nunggu itu dan sebagainya. Dan sungguh Rasulullah telah menghilangkan apa yang dahulu diyakini orang-orang jahiliyah itu. Seperti yang pertama, keyakinan bahwa penyakit itu bisa berpindah dengan sendirinya. Maka Rasul mengatakan tadi, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Artinya apa? Sungguhnya penyakit itu tidak bisa berpindah dengan sendirinya, tapi menular karena izin Allah Ta'ala. Hadits Abu Hurairah tersebut yang menyatakan tidak adanya penularan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menetapkan adanya penularan. Seperti sabda Nabi, firra minal majdumi firaraka minal asadi. Larilah dari penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari harimau. Maksudnya bagaimana? Di satu sisi Nabi mengatakan penyakit kusta ini kan bisa menular ya kan, makanya disuruh Nabi lari. Tapi di sisi lain Nabi menyatakan tidak ada penularan, tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya apa? Intinya bahwa yang dimaksud dengan menular itu tidak ada penularan ini, tidak ada yang menular dengan sendirinya. Jadi penyakitnya bisa pindah dengan otomatis, itu tidak ada. Semuanya karena ketentuan Allah. Paham ya? Nah, ya makanya kita disuruh untuk berikhtiar menghindari penyakit seperti sekarang, corona. Ya, corona itu kita disuruh untuk menghindarinya. Ya, dengan masker, dengan menjaga jarak dan sebagainya. Ya. Dan kita yakini bahwa tidak ada yang bisa terkena kecuali karena izin Allah. Dan tidak bisa virus itu berpindah sendiri. Paham? Nah, kenapa? Ya ini dia, karena sungguhnya wajib bagi setiap orang untuk bertawakal pada Allah dengan menjauhi sebab yang menjadikan sebab untuk mendapatkan musibah.
Hal ini disebutkan dalam firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Wa ahsinu, ya, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita disuruh menghindari penyakit. Paham? Ya, dan penyakit itu bisa menular seizin Allah, dan penyakit itu tidak bisa menular dengan sendirinya. Selesai ya? Paham ya? Nah, jadi yang dikatakan Rasul itu la adwa, tidak ada penyakit yang menular otomatis. Menular dengan sendirinya. Paham ya? Kemudian yang kedua, beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, didengar, baik berupa tempat, burung, atau seorang. Termasuk juga beranggap sial dengan angka, hari, demikian pula beranggapan sial dengan dirapatkannya jari-jari atau patah ranting, atau yang semisalnya dari keyakinan-keyakinan yang batil dalam pernikahan atau yang lainnya. Contoh beranggapan sial dengan burung. Seekor burung hantu mengeluarkan suara di malam hari ketika hinggap di rumah. Maka penghuni itu beranggapan sial dan meyakini bahwa salah satu anggota keluarganya akan ada yang meninggal. Maka Nabi menghilangkan keyakinan ini dengan sabdanya, wala tiyarata wala hamata. Tidak ada anggapan sial, tidak ada hamah tadi. Karena burung adalah salah satu ciptaan Allah, tidak memiliki pengaruh terhadap hukum dan keputusan Allah. Ya, pengen hingga, pengen datang, pengen makan di tempat tertentu kan, itu namanya ciptaan Allah. Udah nggak ada hubungannya dengan takdir, ya enggak. Nah, dan orang-orang yang beranggapan syirik itu menghubung-hubungkan dengan takdir. Nah, itu yang salah. Paham ya? Oh, ini kalau pakai angka 13 sial kamu. Oh, kamu kalau nginep di kamar nomor 13 pasti sial kamu. Pindah. Nah, ini semua batil. Itu namanya tiaroh, anggapan sial. Paham ya? Kemudian yang ketiga, beranggapan sial dengan bulan Safar. Sungguh orang-orang jahiliyah dulu tidak melakukan pernikahan di bulan Safar itu. Nah, maka Nabi menghilangkan keyakinan batil itu dengan sabdanya wala Safar. Tidak ada sial pada bulan Safar. Bulan Safar sebagaimana bulan lain tidak memiliki pengaruh terhadap hukum dan ketentuan Allah. Saya tadi singgung di Jawa bulan Muharram malahan ya. Nah, jadi semua bulan, semua hari ciptaan Allah. Tidak ada kesialan di situ. Ya, kemudian yang keempat, keyakinan yang batil terhadap bintang dan sebagian setan. Dulu orang jahiliyah meyakini bahwa bintang-bintang itu mempengaruhi terhadap turunnya hujan. Dan ghaul, ya, itu setan yang bisa menyesatkan manusia dari jalan dan membinasakannya. Maka Nabi menghilangkan keyakinan itu. Wala nau'a wala ghaula. Tiada bintang dan tiada ghaul. Bintang tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam menentukan turunnya hujan, takdir yang lainnya. Ya, dan takdir yang lainnya pula. Bintang itu tidak ada hubungannya dengan takdir, tidak ada hubungannya dengan hujan ya. Ya, tidak apa namanya? Tidak bisa dipakai untuk meramal nasib dan sebagainya. Nah, demikian pula ghaul, tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan seorang dari jalan dan membinasakannya. Maka disyariatkan bagi setiap muslim untuk minta perlindungan kepada Allah dari kejelekannya, ya. Jin itu memang ada, tetapi tidak akan bisa memberi madarat kalau tidak Allah izinkan. Makanya kita minta perlindungan pada Allah dari godaan jin, ya. Kita kan ada di surat apa yang kita udah hafal, qul a'udzu birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kita berdoa dengan apa doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi. Nah, terakhir di sini penulis mengatakan sungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari keyakinan-keyakinan yang batil di atas dan senantiasa bertawakal pada Allah yang di tangannya lah semua ketentuan dan urusan, dan janganlah hurufat-hurufat, keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang berkembang yang itu keliru dan bertentangan dengan agama Islam bisa mengembalikan atau membatalkan kita dari melaksanakan kebutuhan kita. Maksudnya apa? Jangan kalau kita mau pergi kok ada cicak jatuh, oh terus nggak jadilah, ini anggapan sial ini berarti akan ada kesialan ini. Jangan. Kalau kita turuti berarti kita turuti tiaroh tadi, anggapan sial. Lalu bagaimana solusinya? Udah, nanti ada di bab berikutnya. Kita doa, kita pergi. Ya, kita tetap melaksanakan apa yang kita tuju. Ya, mau ke masjid kok ada apa namanya tokek jatuh. Wah, ini sial nanti. Nanti jangan-jangan aku di masjid kena corona nih. Jangan-jangan di masjid aku nanti ketimpa sial apa ini. Enggak jadi ke masjid aja lah, misalkan. Ya enggak perlu seperti itu. Ya bismillah,
jalan ke masjid. Mafhum? Nah, demikian yang kita bahas. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya, agak panjang ya karena pembahasannya lumayan ini. Tugasnya dihafalkan dalilnya dan juga dikerjakan evaluasinya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.